Baik, kita akan lanjut ya dengan materi tentang turunan kedua. Tetapi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan dia punya terapan ya. Jadi penerapan turunan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, turunan pertama dan turunan kedua ini dalam kehidupan hari-hari banyak digunakan untuk mencari kecepatan dan percepatan. Jadi kecepatan dan percepatan. Di fisika kamu sudah belajar tuh, kecepatan dan juga percepatan. Jadi kalau kecepatan itu adalah turunan pertama dari jarak, ya, dari jarak. Kemudian percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan. Akan pelajari berkaitan dengan terapan turunan pertama dan turunan kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi aplikasi turunan pertama dan kedua dalam menentukan kecepatan dan percepatan. Boleh. Nah, jadi konsep tentang turunan pertama dan kedua sudah kamu ketahui. Jadi misalkan Y itu satu fungsi, ya, fungsi trigonometri yang tergantung pada waktu. Jadi Y adalah fungsi trigonometri yang tergantung pada waktu. Maka ini jadi fungsi itu, katakanlah fungsi Y, dia bergantung pada waktu. Maka kalau kita turunkannya, turunan pertama, kita tulis dy per dt. Jadi istilah dy per dt disebut laju sesaat perubahan. Kalau fisika kita tulis laju perubahan sesaat, laju perubahan saat. Kalau di matematika di sini di buku ditulis laju sesaat perubahan. Ya. Jadi sama saja ya. Disebut laju sesaat perubahan. Sekarang jika Y mengukur jarak, jadi jika Y mengukur jarak, maka
DY per DT disebut kecepatan. Ya, disebut kecepatan atau biasa disingkat dengan simbol V. Jadi ternyata aturan pertama itu ya DY per DT itu adalah satu kecepatan. Jadi dari jarak yang ditempuh sesuai dengan fungsi yang diberikan, orang tuliskan DY per DT pada saat perubahan tertentu, maka itu dinamakan kecepatan. Ya, dinamakan kecepatan. Kemudian kalau ya laju sesaat dari perubahan kecepatan, jadi laju sesaat dari perubahan kecepatan ini, laju sesaat dari perubahan kecepatan, ini disebut percepatan. Yang biasa disingkat dengan huruf ASCII. Ya, percepatan. Jadi laju sesaat dari perubahan kecepatan. Jadi ini perubahan kecepatan di Nah, itu perubahan kecepatan, laju sesaat dari perubahan kecepatan ini ya. Jadi ini ditulis dV per dt. Jadi dV per dt. Jadi laju sesaat dari perubahan kecepatan, tertulis dV per dt. Itulah percepatan. Jadi itu V, karena V itu juga bergantung pada T, maka tertulis VT sama dengan DY per DT. Nah, ini DY per DT ini yang disebut dengan Y aksen. Yang sama dengan Y aksen T. Jadi karena dia bergantung pada T. Kalau terus Y aksen X karena variabelnya X, ini variabelnya T, Y aksen T. Dan itu A T sama dengan ini dV per dt. Nah, ini yang terang tuliskan kaitan dengan Y adalah Y double aksen T. Nah, ini itu yang orang tahu, ini adalah kecepatan. Ini adalah percepatan. Contoh, tulis gini, bahwa mutus lebih panjang. Sebuah gelombang transversal
Ya kan ada fisika belajar gelombang longitudinal, ada gelombang transversal. Sebuah gelombang transversal, apa beda tuh gelombang longitudinal dengan gelombang transversal? Kalau longitudinal apa? Gelombangnya apa? Lurus. Kalau longitudinal, gitu? Iya. Dia namanya bergelombang begini. Ya. Kalau biasanya kalau gelombang longitudinal, dia itu dalam bentuk aljabar. Tapi kalau gelombang transversal, dia berbentuk fungsi trigonometri. Sampai di mana tadi? Merambat dengan persamaan. Merambat dengan persamaan. Y sama dengan 0,1 sin 1/4 pi kali T kurang 1/4 pi kali X Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Hitunglah kecepatan dan percepatan. Hitunglah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga. Ya, jadi ini satu soal gelombang transversal dengan persamaan dia sampai dengan 0,1 sin 1/4 pi T kurang 1/4 pi X, dan dilakukan penelitian pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Ditanya berapakah kecepatan dan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga. Nah, ini untuk mencari kecepatan kita menggunakan turunan pertama, ya. Jadi penyelesaian. Jadi kecepatan V
di VT sama dengan ini adalah DY per DT. Berarti ini turunan pertama tuh kalau DY per DT tuh. Turunan pertama dari ini apa? Turunan pertama dari Y sama dengan 0,1 sin seperempat pi T kali seperempat pi X. Jadi gunakan aturan rantai. Ini satu konstan tetap, jadi 0,1 kali apa? Turunan dari sin. Turunannya adalah kosinus. Ini tetap semua ditulis seperempat pi T kurang seperempat pi X kali turunan dari ini. Apa? Apa? Turunan dari yang di dalam ini. Tapi yang orang punyai ini adalah fungsi Y yang tergantung pada waktu, pada T. Berarti yang punya turunan adalah apa? Yakin saja yang ada T ini enggak, ini konstan, jadi turunan 0. Jadi seperempat pi kali T turunannya adalah apa? 1/4 pi. Wah, turunan dari seperempat pi T adalah seperempat pi. Masih kelihatan? Oh masih. Ya. Jadi dia punya turunan sama dengan ini kasih kali seperempat kali 0,1 berapa? Seperempat kali 0,1. Kalau seperempat sama dengan berapa di P desimal? 0,25 kali 0,1 0,025. Jadi ini 0,025 kali pi kali saya pakai dalam kurung karena ini kali kosinus seperempat pi T kurang seperempat pi X. Sekarang karena waktu jarak pengukuran dari pusat gelombang adalah 3, apa adalah 2 dan waktunya 3 detik, maka kita bisa ganti ini jadi V3. Jadi kecepatan, makanya dikatakan kecepatan sesaat. Sesaat apa? Sesaat 3 detik. Toh? Jadi mengapa satu kecepatan kita ada bilang kecepatan, ada kecepatan sesaat. Kalau kecepatan sesaat itu diukur pada waktu tertentu. Jadi saat misalkan 3 detik, saat misalkan 10 detik, toh? Begitu. Jadi V3 sama dengan 0,025 pi kali kosinus seperempat pi kali 3 ya, kurang seperempat pi, ini X menyatakan ini jarak antara sumber gelombang dengan tempat pengukuran kali 2 ini. Jadi V3 atau kecepatan pada saat 3 detik sama dengan 0,025 pi. Ini disederhanakan seperempat kali 3 3/4 Kang, 3/4 pi kurang 2/4 pi berapa? Kosinus
1/4 pi. Kan ini 1/4 kali 3, 3/4. 1/4 kali 2, 2/4. 3/4 kurang 2/4, 1/4 pi tetap. Jadi 1/4 pi. Kalau 1/4 pi itu satuan radian, toh? Sekarang kalau kita buat dalam satuan derajat, 1/4 pi itu sama dengan berapa? 1/4 pi. Dia sama dengan, kalau pi itu dalam satuan derajat berapa derajat? Kalau pi. Kalau pi dah. Pi itu sama dengan 180 derajat dalam satuan derajat. Kalau satuan derajat ya pi radian. Dia sama dengan 180 derajat. Toh? Berarti kalau 1/4 yaitu 180 bahagi 4. Berapa? 45. Jadi 45 derajat. Kosinus 45 derajat berapa? Kosinus 40 ya berapa? 1/2 akar 2. Ya, 1/2 akar 2. Jadi ini sama dengan 0,025 pi kali 1/2 akar 2. Begini. Nah, tinggal dikali, coba hitung 0,025 kali 1/2 atau bahagi 2 berapa? 0,025 bahagi 2 0,025 akar 2 pi. Nah, ini. Jadi ini kecepatan sesaat pada saat 3 detik. Ya. Kecepatan saat pada 3 detik. Ini baru kecepatan. Ini jadi apa baca kan? Oh, yang di bawah sudah. Nanti itu. Jadi nanti kita bangkit. Jadi sesuai dengan rumus tadi, jadi percepatannya AT sama dengan dV per dt yang sama dengan dV. Ini berarti orang akan ambil di mana? Dia punya nyerak sini kan, ini senilai itu. Jadi orang ambil di fungsi yang ada ya di sini, Kang. Di sini. Jadi dV per dt sama dengan, jadi ini tetap. Tolong tulis dulu di sini ya, supaya nyendak bingung. Vt sama dengan 0,025 pi kosinus 1/4 pi kali t kurang 1/4 pi x. Kelihatan ya? Yang di sini apa ya? Ada Bapak. Oh, ada. Ya. Nah, sekarang dia punya percepatan dV per dt sama dengan, nah, ini tolong turunkan lagi. Apa? Ini tabang 0,025 pi turunan dari pos men sin 1/4
Pi kali T kurang 1/4 Pi kali X kali turunan yang ada dalam sini. 1/4 Ya, 1/4 Pi. 1/4 Pi. Jadi seperti ini. Nah, tinggal menghitung. Ini tetap 0, ya. Ini 1/4 kali 0,025. Apa? Iya, berapa? Ya, 0,0625. Nol koma 25 kali 0. Betul ini? Salah. Iya, ini 0,0625 gram. Kemudian ini pi kali pi adalah pi pangkat 2 kali atau negatif tolong ke depan deh. Ini berarti ada 2 gram. Itu lebih negatif tolong ke depan. Depan sama dengan n 0,0625 kali pi kuadrat. Kemudian ini sin 1/4 pi kali T kurang 1/4 pi X. Ini yang pokok. Karena ini ini yang pokok. Nah, sekarang tinggal ganti T dengan berapa tadi? 3, X dengan 2. Jadi sama dengan min 0,00625 pi kuadrat sin sama yang tadi ya. Ini T diganti dengan 3. Jadi 3/4 pi kurang 2/4 pi. Jadi itu ganti itu T dengan 3, X dengan 2. Sudah sampai di sini ya. Boleh. Sini. Boleh ini. Sama dengan min 0,00625 pi kuadrat. Ini sin 3/4 kurang 24, 1/4 pi, yang sama dengan min 0,00625 pi kuadrat. Ini sin sama yang tadi. Sin 45 berapa? Sin 45. Sin 45 sama dengan cos 45. Sama toh? Jadi 1/2 akar 2 kali 1/2 akar 2. Hasilnya berapa? Min ini bahagi 2. Min 0,0625 bahagi 2. Apa tuh cari? 0,0125. Min 125. 0,0125 0,00625 bahagi 2 berapa? Salah. 0,03125. Jadi 0,3125. Tambah 01 Pak. 0,0 kemudian pi kuadratnya akar 2 dulu. Akar 2 kali tadi ini dulu apa? Ayo. Kali pi. Jadi begitu. Ya. Jadi kecepatan ini
P3 sama dengan 0,0125 angka 2 kali Pi dan percepatan tiga satu dua lima angka 2 Pi begitu nih. Ya silakan di habis.